A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video di Truno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Truno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemampuan seseorang atau intuisi seseorang ini bisa dilatih, dan memang ada orang juga memiliki kemampuan sejak lahir. Kejadian-kejadian supranatural ini sejatinya semua orang juga mengalami. Ilmu kebatinan belakangan ini ramai sekali sehingga membuat orang bingung, dan bisa jadi karena kejadian yang ada pada belakangan ini nanti orang tidak percaya dengan hal yang gaib. Kalau tidak percaya dengan hal yang gaib ini akan sangat berbahaya. Bisa jadi orang tidak percaya nantinya dengan Tuhan. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Di sini harus hati-hati teman-teman. Sebelumnya, karena kita bicara tentang firasat, kali ini kita akan membahas tentang firasat. Ya, ini ada orang yang memiliki firasat paling kuat. Ya, kita akan membahas ini nanti. Namun sebelumnya di sini saya kasih pandangan dulu kepada teman-teman. Firasat atau intuisi ini memang ada orang yang memiliki bakat khusus. Di kitab kejawen, kitab kuno kejawen ini juga dijelaskan weton-weton tertentu itu memiliki intuisi atau firasat yang kuat. Ada juga orang yang dengan cara latihan firasat kita itu menjadi kuat. Bagaimana caranya? Nah, ini ya, caranya kita banyak melakukan meditasi khusus. Ya, biasanya meditasinya bagaimana ini gitu, supaya intuisi orang tersebut kuat. Nah, saat kita meditasi biasanya kita memandangi lampu atau lilin yang dinyalakan. Kita fokus terus. Nah, dari situlah maka kita akan diajarkan, pikiran kita nanti akan menjadi fokus. Nah, dengan demikian maka orang tersebut ke depan setelah melakukan banyak latihan dia akan memiliki firasat yang kuat. Firasat ini sangat penting. Nah, apakah firasat ini disebut dengan hal yang gaib? Nah, firasat atau insting atau pikiran itu gaib, teman-teman. Pikiran itu tidak kelihatan dengan indera kita, dengan mata kita, dengan telinga kita nggak bisa didengar. Pikiran itu tidak nampak. Namun dengan pikiran itu bisa menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Disinilah Gusti Allah memberikan akal dan pikiran kepada kita manusia. Nah,
bicara tentang ilmu kebatinan. Ada nggak ilmu kebatinan itu? Ilmu kebatinan itu ada. Teman-teman juga pernah mengalami yang namanya kebatinan atau batin. Yang namanya ilmu kebatinan itu ya kita batin. Yang namanya batin itu tidak bisa dibuktikan secara nyata atau real. Namun dari kebatinan itu akan mengeluarkan sebuah hasil. Contohnya apa? Ya, kok semua orang pernah mengalami yang namanya ilmu kebatinan? Ya. Contohnya gini teman-teman. Teman-teman pasti mengalami ini. Suatu ketika teman-teman jauh dari orang tua atau jauh dari orang-orang yang teman-teman atau sahabat cintai. Orang itu jauh keberadaannya. Nah, pada satu waktu sahabat gitu loh Pamungkas ini kepikiran terus kepada, ya mungkin boleh dibilang ibu Anda atau istri Anda atau anak Anda. Kepikiran terus sama orang tua kita ini. Kenapa ini kepikiran terus? Itu kalau bahasa Jawanya kepikiran itu batin. Nah, kepikiran itu adalah gaib. Sekali lagi ini saya ulang ya. Ini biar teman-teman paham. Karena belakangan ini ricuh ini, rame ini, ruwet. Nah, ya teman-teman ya. Sewaktu kita kepikiran, kok berhari-hari kepikiran terus, sampai telinga ini mendenging. Saking kita itu betul-betul dipikirkan oleh orang tua kita atau keluarga kita yang kita cintai. Nah, di saat kita kepikiran itu, lalu kita hubungi keluarga kita yang jauh dari kita. Bisa ibu kita, bapak kita, atau siapapun. Kita teringat terus dengan orang itu. Ternyata setelah dihubungi, orang tersebut nyatanya memikirkan kita dalam beberapa hari terakhir. Inilah yang dimaksud dengan kebatinan. Pada zaman dahulu orang berkomunikasi dengan telepati, ya dengan kebatinan. Diem seperti ini, kita sugestikan, kita bicara dengan orang yang sangat jauh, dan orang tersebut bisa bersinergi dengan kita. Atas pembicaraan itu bisa komunikasi. Ini memang tidak bisa dibuktikan. Bagaimana? Sekarang susah. Kalau orang ini tidak sinkron dengan jarak jauh, tidak bisa. Namun dari contoh yang pertama tadi, saya rasa teman-teman juga pernah mengalami. Nah, dari itulah maka akal dan pikiran manusia ini terus bergerak, terus berinovasi. Kemampuan-kemampuan yang sifatnya spiritual atau supranatural, kemampuan-kemampuan yang ada di dalam pikiran manusia itu diaplikasikan kepada hal-hal yang nyata. Makanya otak manusia membuat handphone. Nah, kalau zaman dahulu bicara dengan telepati, zaman sekarang orang bicara dengan handphone. Nah, itulah kehebatan akal yang dimiliki manusia, yang diberikan oleh Tuhan. Dan hanya manusia yang memiliki akal dan pikiran. Makhluk-makhluk lain yang diciptakan Tuhan, bangsa jin dan setan, tidak memiliki akal. Inilah hebatnya kita sebagai manusia. Nah, karena ricuhnya dunia per media sosialan dalam beberapa hari ini, ya teman-teman, di sini teman-teman jangan sampai keimanan kita tergadai. Ya, jangan sampai kita tidak percaya dengan hal-hal yang namanya gaib. Karena Gusti Allah itu gaib, teman-teman. Iya, ini yang saya sampaikan ya. Ini yang saya pesankan, supaya teman-teman kalau di medsos nanti jangan salah komentar. Ingat, apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, itu ada pertanggungjawabannya. Ya, kita nantang orang, alam sudah mendengar. Ya, bagi orang yang betul-betul memiliki kemampuan, dia akan cukup diam dan batin. Ya, batin ini yang sangat berbahaya, teman-teman.
dia akan mendoakan orang tersebut bisa mendapatkan apa yang dia ucapkan. Ya, nah, di situ kalau dalam filsafat Jawa, ya, sopo sing nandur bakal ngunduh. Ngunduh apa? Ngunduh poin pakarti. Ngunduh apa yang disampaikan tersebut. Nah, ini untuk sahabat, ya, kita harus bijak di sini kita bersosial media. Sosial media ya kita gunakan untuk apa? Untuk mencari hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna. Berguna untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Nah, itu. Jadi saya di sini cuma menyampaikan apa yang saya ketahui dan semoga yang saya sampaikan ini berguna, bermanfaat untuk sahabat di Truno Pamungkas dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ini akan berkaitan dengan apa yang kita bahas di depan tadi, yaitu ada 6 zodiak yang memiliki firasat paling kuat. Nah, ini teman-teman. Yang pertama adalah Cancer. Cancer adalah sosok yang memiliki kepekaan sangat luar biasa. Dia sangat peka dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena Cancer ini selalu bergerak, ya, secara terkontrol. Karena apa? Karena berdasarkan hati, berdasarkan perasaan. Nah, karena dia selalu mengutamakan perasaan, maka Cancer ini memiliki firasat yang sangat kuat. Kalau akan terjadi hal-hal apa ya yang tidak baik, hal-hal yang berbahaya atau hal-hal yang merugikan bagi Cancer, nah, Cancer ini sudah terasa. Dan Cancer selalu berpikir yang logis atau yang masuk akal. Spiritual pun demikian teman-teman. Kita harus sampaikan yang masuk akal dulu. Sesuatu yang masuk akal kita sampaikan kepada teman-teman kita, lalu kita akan jelaskan, nah, spiritualnya itu seperti apa. Yang masuk akal dulu. Nah, ini selalu dijalankan oleh Cancer. Yang kedua adalah Pisces. Pisces ini juga memiliki firasat yang sangat kuat. Kenapa? Sosoknya ini dikenal kreatif. Selain kreatif, dia orangnya juga terus menggali diri, menggali potensi yang ada pada dirinya. Dia sangat intuitif. Nah, dia sangat intuitif. Maknanya adalah dia menjalankan kehidupannya ini berdasarkan intuisi dia, feeling dia, berdasarkan firasat yang ada pada diri Pisces. Jadi kalau dia mau usaha, dia mau bekerja, itu firasatnya mengatakan iya, Pisces kerjakan. Kalau firasatnya mengatakan tidak, maka Pisces tidak kerjakan. Maka dari itu Pisces juga masuk ini zodiak yang memiliki firasat paling kuat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Scorpio. Nah, Scorpio ini sosoknya ini unik teman-teman. Dia ini dikenal sosok yang keras. Ya, selain itu dia pekerja keras, dan Scorpio ini juga orangnya itu kalau ada sesuatu hal dia tidak mau langsung bertindak. Nah, kala jengking ini mengamati dulu, dia simak, dia amati. Nah, setelah apa yang diamati ini masuk akal bagi Scorpio, ini dia akan kerjakan. Nah, Scorpio ini juga selalu mengutamakan apa? Intuisinya. Dia mengutamakan perasaan. Nah, dari perasaan ini kalau sudah dijalankan Scorpio, ini akan bisa menciptakan sesuatu hasil yang sempurna. Maka dari itu Scorpio ini masuk dalam hitungan zodiak yang memiliki firasat paling kuat. Yang keempat adalah Virgo. Nah, Virgo ini selalu waspada. Segala sesuatu selalu dihitung-hitung dengan jelimet. Nah, karena dia selalu waspada, maka keberadaan Virgo ini sulit. Kalau
istilahnya Virgo ini mendapatkan rintangan, mendapatkan permasalahan-permasalahan yang berat, ini sulit. Makanya Virgo ini sangat cerdas, sangat pandai, dan bisa menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Dan Virgo tidak jauh beda dengan Scorpio tadi. Dia ini juga mengamati dulu kejadian peristiwa apa yang terjadi. Dia tidak langsung putuskan, dia sabar mengamati, dan dia selalu mendapatkan firasat-firasat. Instingnya ini sangat kuat akan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Nah, inilah Virgo, karena firasatnya kuat dan dia selalu berpikir yang logika-logika, sesuatu hal yang masuk akal. Nah, dia juga ditakdirkan zodiak yang memiliki firasat paling kuat. Nah, kalau memiliki firasat paling kuat ini akan sulit teman-teman. Kalau istilahnya ada sesuatu yang negatif mau mengenai dia juga akan sulit. Yang kelima adalah Libra. Nah, Libra ini orangnya selalu berhati-hati. Setiap tindakan-tindakannya ini selalu dikerjakan dengan penuh perhitungan. Nah, setiap pekerjaan, setiap tugas apapun yang dijalankan Libra ini selalu berjalan by system atau sistematif. Karena sistematis ini menjadikan Libra menjadi orang yang penuh dengan intuisi. Nah, Libra ini juga setiap menjalankan apapun itu, ya, pekerjaan apapun itu selalu dijalankan dengan firasat. Nah, dari firasat-firasat ini akan menjadikan diri Libra ini memiliki kemampuan, memiliki apa? Memiliki prediksi-prediksi yang cukup. Nah, makanya Libra ini masuk zodiak yang memiliki firasat paling kuat. Dan selanjutnya zodiak yang keenam adalah Gemini. Nah, Gemini ini sosoknya terkenal cerdas. Ya, cerdas, dia juga sangat pintar, dan Gemini ini pandai bergaul. Nah, sosok Gemini juga dikenal sosok yang sensitif. Nah, sensitif ini juga penting teman-teman, karena sensitif ini bisa membangkitkan apa? Membangkitkan intuisi yang ada pada diri kita. Nah, akhirnya kalau intuisi kita itu kuat, di sini kita akan bisa merasakan hal-hal apapun yang ada di sekitar kita. Firasat-firasat kita akan tajam, firasat-firasat kita akan kuat. Itulah sahabat, 6 zodiak yang memiliki firasat paling kuat. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Kitruno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kamulyaning jagat.